Bagaikan fenomena bola salju, kasus suami yang menjual istrinya sendiri belakangan terus bermunculan. Alih-alih menafkahi pasangan hidupnya, sejumlah suami tidak bertanggung jawab, justru tega menawarkan istrinya kepada pria hidung belang. Benarkah fenomena prostitusi ini juga dilandasi fantasi seksual para pelaku? Berikut saudara segmen khas Buser Info Kriminal. Ya, beragam cara sudah dilakukan penegak hukum untuk memberantas prostitusi. Namun lagi-lagi bisnis haram ini menemukan cara-cara baru seiring perkembangan waktu. Salah satunya suami yang tega menjual istrinya sendiri untuk alasan ekonomi atau kepuasan seksual semata. Lagi-lagi wanita jadi pihak yang paling merugi. Lantas bagaimana caranya mencegah fenomena miris ini agar tidak terus terjadi? Memakai baju tahanan dan tangan terborgol, YLN dihadirkan polisi dalam rilis kasus di Mapolres Surabaya. Pria 32 tahun ini ditangkap karena terlibat kasus prostitusi. Tapi bukan sembarang prostitusi, karena wanita yang dijual pelaku ternyata tak lain istrinya sendiri. Tak tanggung-tanggung, sejak 2021 silam, YLN sudah 5 kali menjajakan sang istri untuk ditawarkan praktik seks menyimpang kepada pria-pria hidung belang. Sang suami mematok tarif Rp500-800.000 melalui media sosial. Sungguh mengejutkan, motifnya ternyata bukan sekedar ekonomi, tapi demi fantasi pribadi. Ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun pun seakan pantas menjerat pelaku. Dia memasang foto dan profil daripada istrinya ini. Kemudian ada yang tertarik, ya dia lakukan negosiasi. Tapi beneran dan ya menjual istrinya untuk layanan threesome dan? Kalau menurut pengakuan dia itu jadi tadi untuk sekedar cari kepuasan, sensasi, ya. Tapi dari hasil itu dia juga mendapatkan bayaran. Setali 3 uang, kasus suami jual istri juga diungkap aparat Polres Tasikmalaya. Adalah J yang tega menjajakan istrinya sendiri hanya karena dipicu dendam. Awalnya J yang menuding sang istri selingkuh, menjual pasangannya itu ke lelaki lain seharga Rp300.000. Namun lama-kelamaan, kebiasaan seks menyimpang itu berlanjut. Karena ternyata keduanya sama-sama menyukai hubungan bertukar pasangan. Daripada selingkuh, akhirnya mereka melakukan perbuatan ini. Dan mereka juga memiliki karakter perilaku seks menyimpang. Aksi jual istri melalui media online itu berakhir setelah polisi menggerebek pesta seks di sebuah penginapan di kawasan Singaparna. Istrinya ya? Iya. Istrinya. Nyesal nggak ini melakukan perbuatan ini? Nyesal sih, Pak. Nyesal ya? Nikah sudah berapa lama? Nikah sudah berapa lama ini? Sudah 15 tahun. 15 tahun. Anak berapa? Punya anak? Punya anak 1, Pak. Setelah ada fantasi kayak gitu, jadi suami tambah sayang, tambah cinta gitu, tambah perhatian gitu. Sama teteh. Kalau saya mah dari pertama juga udah sudah cinta banget gitu. Jadi walaupun disakitin sama suami juga, saya nggak pernah berontak. Lain lagi yang terjadi di Madiun. Dengan alasan himpitan ekonomi, seorang pria tega menjual istrinya senilai Rp650.000 sekali kencan kepada temannya sendiri. Namun belakangan, fakta baru terungkap. Seolah gelap mata dan terbuai nikmatnya keuntungan, justru sang istri sendiri yang menawarkan diri kepada suaminya agar bisa melayani pria lain. Sehingga baik istri ataupun suami sepakat untuk melakukan hal tersebut. Dan kami rasa ini bukan yang kali pertamanya. Dari sudut pandang psikologis, himpitan ekonomi jelas bukan jadi satu-satunya faktor utama pemicu kasus suami menjual istri. Rusaknya moral pelaku justru yang melanggengkan fenomena ini terus terjadi. Semua orang punya nafsu, semua orang punya dorongan, semua orang punya stres yang sangat besar, gitu ya. Dan semua orang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk terlepas dari itu. Jadi memang fungsi moralnya rusak, gitu. Benar salah buat dia udah rusak, gitu. Dan ini hal yang salah.
gitu. Semua orang di dunia hampir semua setuju nih salah, kecuali orang-orang tertentu yang punya kerusakan moral, yang artinya kalau kita lihat secara sainsnya dia ada di otaknya juga, ada bagian otak yang rusak. Lalu bagaimana caranya mencegah kasus prostitusi yang merupakan wujud lain dari KDRT ini? Setiap pasangan suami istri jelas harus memegang teguh sakralnya nilai keluarga agar terhindar dari perilaku seks yang menyimpang. Setiap pasangan juga harus saling menguatkan moral agar tidak terjerumus terhadap maksiat. Selain itu, pentingnya untuk menguatkan komunikasi dan meyakinkan diri maupun pasangan bahwa masih banyak sekali cara yang lebih baik dan halal untuk menghidupi keluarga. Dan yang paling utama bagi istri korban prostitusi, sang suami harus berani menolak wujud lain KDRT ini. Ya saudara, bukan lagi rahasia jika kasus prostitusi memang merajalela di negeri ini. Tapi perilaku suami yang tega menjual istri tentunya tak dapat dimaafkan lagi. Nah, perlu bagi perempuan untuk membentengi diri supaya tidak menjadi korban selanjutnya dari kasus ataupun perilaku tidak bermoral ini. Dari Jakarta, Priscilia Claudia Dedi Sunandar melaporkan.